Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di videonya Mas Santo ya, alias MacGyver KW13. Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga tentunya ya, amin. Oke deh, kali ini saya mau mereview cara setting ini ya, cara setting menaikkan dan menurunkan voltase menggunakan 3 potensio ini ya, atau 3 VR ini, atau 3 variabel resistor ini ya. Karena ada teman-teman yang minta dibuatkan video mana fungsi-fungsinya ya diantara 3 ini ya. Jadi untuk menaikkan kemudian menurunkan tegangan, settingannya itu ada di VR3 ini ya, tapi fungsinya ini beda-beda ya. Nah, jadi kalau untuk langsung aja ya, kalau untuk menaikkan itu ada di bagian ini VR yang ini ya. Nah, ini kodenya itu kalau di PCB nya itu W1, kemudian ini W2, ini W3, dan di sini ada lubang untuk W4 tapi nggak diisi ya, langsung di jumper resistornya ya. Jadi kalau yang W1 ini untuk menaikkan dan menurunkan tegangan ya. Nah, nanti kalau ini diputar motor servonya itu akan gerak ke kiri dan ke kanan, tergantung kita mutarnya ke kiri atau ke kanan ya, yang arang-arangnya itu. Nah, jadi kemudian yang kedua ini fungsinya untuk delay atau timer. Begitu sudah naik ke 220 arus akan terhubung ke outputnya melalui relay ini. Jadi ini untuk men-setting timer relaynya ini hidup. Jadi kalau udah stabil, misalnya nih inputnya 200 inputnya misalnya 190 ya kan. Begitu dia dihidupkan naik ke 220, kemudian beberapa saat ini akan cetek, outputnya akan keluar karena disaklar sama ini ya. Jadi begitu stabilizer hidup tuh nggak langsung keluar outputnya ya, jadi nunggu dulu. Nah, inilah untuk ngatur waktunya ya. Kemudian kalau yang ini W3 ini ya, untuk W3 ini fungsinya untuk sensitif gerakan itunya, sensitif gerakan servonya berdasarkan inputnya atau berdasarkan tegangan PLN nya. Jadi kalau settingannya semakin sensitif, maka baru turun sedikit dia akan gerak-gerak terus. Makanya ada yang suka gerak ngek terus kayak gitu kan, nggak berhenti. Nah, itu settingannya di sini yang ini ya, yang W3 ya. Ini ada W3 500 ohm atau 500 R, ini 500 ohm ya semuanya. Oh, yang ini 500 ohm, kemudian yang W2 itu 5K, kemudian yang W1 ini 5K. Nah, oke, sekarang kita hidupkan ya, kita hidupkan stabilizernya. Oke, di sini ada 2 MCB ya untuk menghidupkan, untuk mengaktifkan stabilizer ini. Di sini ada bypass, kemudian ini MCB regulation. Jadi kalau bypass ini hanya membypass dari PLN, jadi stabilizer tidak berfungsi, dia hanya dilewati aja lewat MCB ini aja ya, bypass, jadi nggak berfungsi ininya. Tapi kalau yang dinaikkan yang ini, maka dia akan berfungsi ya. Jadi outputnya itu akan melalui stabilizer. Nah, oke, sekarang kita hidupkan ya. Nah, ini begitu hidup nggak langsung keluar ya. Nah, baru langsung cetek ya, baru dia keluar. Jadi ada tundanya. Jadi udah keluar 220 baru dia keluar. Oke, sekarang kita coba setting ya. Oke ya, ini sekarang udah aktif posisinya ya. Jadi kalau yang ini tadi untuk ngatur naik turun tegangan, kemudian ini untuk timer, delay timernya, on outputnya, kemudian ini untuk sensitif servonya ketika dia mendeteksi arus turun atau naik ya. Nah, sekarang kalau untuk menaikkan dan menurunkan nanti menggunakan yang ini ya, yang W1 ya. Nggak bisa kita patokan oh yang poten VR atas atau yang VR bawah, nggak bisa, karena pemasangan ini ada yang dibalik gini ya, ada yang dibalik, ini posisinya jadi di bawah, jadi otomatis ini posisinya jadi di bawah. Kalau sekarang ini posisinya di atas ya, karena ada juga ini posisinya dibalik gitu ya. Apalagi kalau udah pernah di servis biasanya
masangnya kadang-kadang ada yang terbalik ya. Jadi ini saya putar nanti ditandai dengan gerakan servo ini ya, putar ke lawan arah jarum jam atau searah jarum jam. Jadi kalau dia semakin ke sini lawan arah jarum jam, tegangannya akan naik. Tapi kalau semakin ke sana, tegangannya akan semakin turun, karena ke sana itu posisi input tertinggi, ke sini input rendah ya. Oke, sekarang saya putar yang ini untuk menaikkan dan menurunkan ya. Nah, saya putar dulu ke kanan ya, gini. Ini ke kanan ya. Nah, gerak dia kan ke arah lawanan jarum jam. Ini berarti tegangannya akan semakin naik ini ya. Nah, terus ya. Nah, ini tegangannya ini naik ya. Tegangannya naik. Kita lihat outputnya posisi seperti ini posisinya tegangannya naik. Tapi kalau kita putarnya ke kiri, putar ke kiri gini ya, itu nanti servonya akan gerak searah jarum jam dan tegangannya akan menurun. Oke, sekarang posisi seperti ini kan naik nih ya, kita lihat di outputnya ya. Oke, kita lihat di outputnya. Nah kan 265 volt. Jadi inputnya udah 2,2. Ini 2,2 ini arus yang atau daya yang dikonsumsi oleh stabilizer ini sendiri ya, karena ini belum ada beban ya. Karena kalau semakin dia itu semakin naiknya semakin besar atau menaikkan tegangannya itu semakin berat, maka ampernya juga akan naik ya. Makanya kalau listrik rendah itu boros arus ya, boros pulsa ya. Oke, sekarang kita turunkan ya. Oke, sekarang saya putar ke arah kiri ya. Nah, dia akan semakin putar ke kanan ya. Nah, pas cetek-ceteknya itu diatur sama ini ya, sama relay ini untuk membalik putaran kiri dan kanannya itu relay ini. Nanti akan saya buatkan video juga di stabilizer yang 15 kVA yang besar ya. Nah, jadi ini ada lampunya, dua ini menandakan relay ini aktif atau yang ini aktif gitu ya. Nah, ini saya turunkan ya. Nah, oke. Nah, ini sekarang sudah turun ya. Nah, kita lihat outputnya. Nah, sekarang udah ke 222 ya. Dan ini arus inputnya yang sudah dikonsumsi hanya 0,2. Kemudian ini ada selektor input ya. Nah, inputnya 220, outputnya juga 220 ya. Nah, jadi kebetulan lagi normal ini listriknya ya. Nah, kemudian di sini ada ini ya, kita itu bisa melihat secara fisik, tandanya itu ada di ini, ada terminal sambungan. Itu terminal sambungan output ya, yang ini ya, terminal sambungan outputnya. Bukan output, maaf, ini yang inputnya, terminal sambungan input, yang ini baru output ya, yang arang-arangnya ini gitu ya teman-teman ya. Jadi dia akan bergerak ke kiri kanan berdasarkan input tegangan dari PLN gitu ya. Nah, oke, dan sekarang kita tes yang ini ya, yang potensio ini yang W2. Oke, yang W2 tadi untuk ngatur ini ya, untuk ngatur ini berapa lama waktunya ya. Nah, ini nanti ditandai dengan ini lampu yang merah ini akan aktif dia ya. Ini saya putar ke sini ya. Nanti kalau dia hidup maka dia akan mati. Itu lampunya hidup nih ya, itu akan mati ya. Nah, ini posisi seperti ini nih. Ini kalau ini hidup, ini outputnya nggak keluar ya. Nah, seperti ya teman-teman ya. Jadi
Ini untuk ngatur ini relay outputnya ya. Oke, kita putar ke kiri. Nah, diem kan dia kan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk mengatur naik turun tegangan ini ya, kemudian untuk ngatur delay outputnya, kamar outputnya itu yang ini, kemudian yang bawahnya ini untuk sensitif muter kiri, sensitif mendeteksi servonya, mendeteksi naik turunnya ya, gitu ya teman-teman. Oke, ada W1, W2, W3 ya. Jadi untuk setting itu W1. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Nanti saya kasih review kerusakan lagi ya. Kemarin ini kerusakannya itu ada di motor servonya. Jadi kalau mesin ini jarang rusak ya. Mesin ini jarang rusak. Apalagi yang pakai relaynya tuh relay besar. Kalau pakai relay kecil kayak gini terkadang ini masih mau juga dia kalah ya. Rusak, tapi jarang rusak kalau untuk Matsuyama ya. Tapi kalau selain Matsuyama wah sering kali ya. Oke deh teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam hormat, salam sehat selalu buat Anda semuanya, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.